Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali melemah tajam. Sampai akhir perdagangan di hari Rabu, 13 Mei 2026, rupiah berada di sekitar Rp17.500 per dolar AS. Bagi masyarakat, sebenarnya apa dampak rupiah yang melemah ini? Dan bagaimana tips menghadapinya? Kita bahas. Dosen Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, Yunan Saifullah pada Rabu menyebut dampak yang perlu diwaspadai masyarakat ialah kenaikan harga barang impor dan produk berbahan baku impor karena transaksi pembeliannya menggunakan dolar AS. Akibatnya, harga jual ke konsumen ikut naik, antara lain gawai, laptop, suku cadang kendaraan, obat-obatan tertentu, dan bahan pangan impor. Selain itu, BBM dan biaya transportasi juga berpotensi naik. Indonesia masih bergantung pada impor minyak dan energi, sehingga ketika dolar menguat, biaya impor energi meningkat. Dampaknya ongkos distribusi naik dan harga transportasi ikut terdorong naik. Jika kondisi ini berlangsung lama, efeknya bisa menjalar pada kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Ketika banyak harga naik secara bersamaan, daya beli masyarakat pun menurun. Uang dengan nominal yang sama hanya mampu membeli barang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Dampaknya dapat dirasakan melalui belanja bulanan yang makin mahal, biaya pendidikan dan kesehatan yang meningkat, hingga biaya usaha yang bertambah. Kondisi ini akan lebih berat bagi masyarakat yang memiliki cicilan atau utang dalam dolar AS, menanggung biaya pendidikan luar negeri, atau memiliki tagihan impor. Lebih jauh lagi, jika kondisi ini tidak tertangani, dunia usaha juga bisa tertekan. Bisnis yang bergantung pada bahan baku impor akan menghadapi penurunan margin keuntungan dan kenaikan biaya produksi. Jika situasi memburuk, perusahaan bahkan bisa terpaksa mengurangi tenaga kerja. Lalu apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk bertahan menghadapi situasi ini? Berikut beberapa tipsnya. Pertama, kurangi pengeluaran yang bergantung pada barang impor dan prioritaskan kebutuhan utama. Tunda pembelian barang yang sensitif terhadap dolar, seperti gawai baru, elektronik non-prioritas, atau barang hobi impor, karena harganya diperkirakan terus naik. Kedua, perkuat dana darurat. Saat ekonomi tidak stabil, dana darurat menjadi sangat penting. Idealnya, dana darurat setara 3 hingga 6 bulan pengeluaran rutin untuk karyawan dan 6 hingga 12 bulan untuk freelancer atau pengusaha. Dana tersebut sebaiknya disimpan pada instrumen yang mudah dicairkan. Ketiga, hindari utang konsumtif seperti pay later berlebihan, cicilan konsumsi, atau utang berbunga tinggi. Dalam kondisi ekonomi melemah, kemampuan membayar cicilan juga bisa ikut tertekan. Keempat, cobalah mencari penghasilan tambahan di luar gaji utama. Selain itu, kita juga perlu melakukan diversifikasi tabungan dan investasi agar aset tidak terpusat di satu tempat saja. Sahabat Kompas, pelemahan rupiah tidak selalu berarti ekonomi sedang hancur. Yang terpenting saat ini adalah menjaga ketahanan keuangan pribadi, tidak panik, mengurangi risiko, dan meningkatkan kemampuan memperoleh pendapatan. Dalam situasi seperti ini, yang paling mampu bertahan biasanya bukan yang penghasilannya paling besar, melainkan yang paling sehat mengelola keuangannya.